Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Adapun pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tisa Mariam Fatana, saya sendiri Levi Setiawan, ada Widya Ayu Lestari dan juga Cynthia, akan membahas mengenai pembangunan sektor keuangan. Adapun submateri yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu peran sektor keuangan dalam pembangunan. Ada pula materi mengenai inflasi dan mobilitas tabungan, serta materi tingkat bunga dan tabungan. Tak perlu berlama-lama, langsung kita bahas saja pembahasan materi tersebut di videonya. Baiklah, saya Lisa Maria Fatana. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran sektor keuangan dalam pembangunan. Jadi, sektor keuangan sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam memicu pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, sektor keuangan ini menjadi lokomotif pertumbuhan sektoral melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa sektor keuangan ini mampu memobilisasi para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan risiko yang rendah. Nah, sektor keuangan yang mencakup perbankan merupakan sektor yang memegang peranan cukup penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan kemampuan sektor keuangan itu dapat memfasilitasi modal dari pihak yang surplus dana untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang menumbuhkan pembiayaan. Selanjutnya, sektor keuangan sendiri memiliki peran yang sangat strategis terutama melalui fungsi intermediasi dan penyediaan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Nah, meskipun pengembangannya telah diupayakan dan berlangsung dengan baik, namun sektor keuangan di Indonesia ini sendiri masih belum mencapai tingkat yang optimal. Pendanaan kegiatan ekonomi selama ini lebih banyak bertumpu pada industri perbankan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya, pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pembangunan ekonomi itu tidak hanya disadari oleh para ekonom kapitalis, tetapi juga disadari oleh para ekonom sosialis. Nah, Marx, Lenin, dan juga Keynes itu menyadari bahwasannya besarnya kerusakan pembangunan ekonomi itu ditimbulkan oleh kerusakan sektor ekonomi. Nah, peranan yang diharapkan dari sektor keuangan di negara berkembang berbeda dengan yang ada di negara maju karena adanya perbedaan sasaran dan kondisi yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Saya Cynthia dengan NIM 06031282025044. Di sini saya akan menjelaskan terkait inflasi dan mobilitas tabungan. Tingkat inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum menyebabkan terjadinya efek substitusi atau barang pengganti. Konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang-barang yang harganya relatif mahal dan menambah pengeluaran konsumsi terhadap barang-barang yang harganya relatif murah. Adanya inflasi berarti harga semua barang mengalami kenaikan, dan ini akan menimbulkan efek substitusi antara pengeluaran konsumsi dengan tabungan. Kenaikan tingkat harga umum tidaklah berarti bahwa kenaikan harga barang terjadi secara proporsional. Tentunya, hal ini mendorong konsumen untuk mengalihkan konsumsinya dari barang yang satu ke barang yang lainnya. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat, terutama terhadap produksi dalam negeri, yang selanjutnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional. Oleh sebab itu, adanya inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap nilai mata uang nasional. Tingkat bunga, terutama bunga simpanan, juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi seseorang konsumen. Apabila tingkat bunga tinggi, konsumen cenderung tidak akan membelanjakan uangnya dan lebih suka menyimpan uangnya di bank. Hal ini dikarenakan konsumen tidak menginginkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga dari uang yang dimilikinya. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan sebagai stok uang beredar melalui jumlah rekening deposito yang dapat dijadikan cek atau rekening koran di bank, CD atau Certificate of Deposit, ditambah uang kartal atau currency yang dipegang oleh masyarakat. Menurut Budiono tahun 1990, adapun faktor-faktor atau komponen yang mempengaruhi besarnya jumlah uang beredar adalah yang pertama,
perubahan dalam sektor aktiva luar negeri, sektor tagihan pada perusahaan perseorangan atau lembaga pemerintah, sektor pemerintah pusat, sektor pinjaman berjangka dan tabungan, serta sektor lainnya. Saya Wijaya Lestari dengan NIM 06031282025443 akan melanjutkan materi mengenai inflasi dan mobilitas tabungan. Tabungan merupakan masalah yang sangat penting dan dapat dipastikan bahwa negara dengan tingkat tabungan yang tinggi akan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh investasi. Dengan tingkat tabungan yang tinggi pula, ketergantungan suatu negara terhadap dana asing menjadi rendah, seperti yang dikemukakan oleh teori Harold Domar, bahwa tabungan sangat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Bila suatu negara ingin tumbuh dengan cepat, maka jumlah tabungan harus ditingkatkan. Pada umumnya, di negara sedang berkembang tingkat tabungan dalam negeri adalah relatif kecil. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan dengan pesat dan membutuhkan dana yang besar. Pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, suatu negara seharusnya mengoptimalkan pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri. Total tabungan dalam negeri adalah penjumlahan tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Pemerintah memiliki tabungan pada saat adanya kelebihan realisasi pendapatan negara yang telah dikurangi berbagai macam bentuk pengeluaran rutin. Sedangkan tabungan masyarakat berupa kelebihan pendapatan seseorang individu atau swasta yang telah dikurangi pendapatan yang telah dikonsumsi. Di sini saya Levi Setiawan dengan NIM 06031282025019 akan menjelaskan materi terkait dengan tingkat bunga dan tabungan. Tingkat bunga merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, terkhususnya bank, yang mana tingkat bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari pokok dana dengan menggunakan satuan tahun dan juga simpanan yang masuk ke institusi keuangan dalam berbagai bentuk. Dalam perubahannya sendiri, perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengadakan investasi, yang mana dengan demikian akan secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan perekonomian. Tingkat bunga sendiri akan dipengaruhi pula oleh berbagai faktor, mulai dari bank yang membutuhkan dana yang lebih banyak, ada faktor bank yang menargetkan keuntungan yang lebih tinggi, ada kebijakan pemerintah, suku bunga, dan juga reputasi dari perusahaan. Sementara tabungan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Sementara menurut pandangan klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, yang mana pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan cenderung untuk mengorbankan konsumsinya di masa sekarang untuk meningkatkan jumlah tabungannya. Dalam membahas masalah tabungan masyarakat, dapat kita bahas pula dari dua pengertian, yaitu kesanggupan menabung dan juga kemauan menabung. Adanya kesamaan antara tabungan dan investasi adalah sebagai akibat dari bekerjanya mekanisme suku bunga, yang mana suku bunga ini akan berfluktuasi sehingga keinginan masyarakat untuk menabung akan sama dengan keinginan investasi oleh pengusaha. Sementara untuk tingkat suku bunga itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tingkat suku bunga nominal dan juga tingkat suku bunga real, yang mana suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar, sedangkan suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi inflasi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.